Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pertama channel ini. Di channel Bang Bahas, kita akan membahas segala sesuatu baik dari film, anime, atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dan kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran dari banyak hal itu, karena saya teringat kata-kata guru saya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apapun dan mengamalkan pelajaran itu di kehidupannya. Dan semoga dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Hari ini saya akan membahas sekaligus merekomendasikan salah satu buku yang berjudul The Richest Man in Babylon karya George Samuel Clason. Kalau teman-teman mau membaca, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Pembahasan ini murni menurut pandangan pribadi saya. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak setuju atau mengambil pelajaran lain dari buku ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar kita belajar bareng, biar saya juga tahu sudut pandang dari teman-teman bagaimana. First impression buku ini, saya melihat buku ini buku yang sangat bagus yang bisa membuat saya masuk ke dalam buku ini, yang membuat saya menjadi orang ketiga yang mendengarkan dua orang yang sedang berbicara, membuat saya langsung mendengar, seperti mendengar langsung mereka berbicara dan mengambil pelajaran langsung dari apa yang mereka bicarakan. Buku yang sangat bagus yang membuat saya sangat asik untuk terus membacanya sampai tamat. Saat pertama kali melihat judulnya Orang Terkaya di Babilonia, pandangan awam saya, karena saya juga sudah tahu tentang Babilonia, yaitu salah satu peradaban yang termegah dalam sejarah umat manusia, peradaban yang sampai sekarang juga masih banyak catatan-catatan sejarah yang berbicara tentang Babilonia. Pandangan saya tentang orang terkaya di Babilonia, saya pikir itu seperti raja-raja atau kaum-kaum bangsawan yang di sana. Tapi ternyata setelah saya baca, yang dimaksud orang terkaya di Babilonia ternyata cuma orang biasa, seorang pedagang. Tapi pedagang ini tahu cara dia mengelola kekayaannya bagaimana. Dia punya metode sendiri dalam mengelola kekayaannya, makanya dia sampai kaya raya sekali, kaya raya banget. Saking kayaknya sampai kadang membuat teman-temannya iri kalau dia lagi lewat gitu, kadang teman-temannya suka protes. "Woi bro," dipanggil sama teman-temannya nih, si orang paling kaya. "Lu kok bisa kaya banget sih? Kayaknya dulu kita kecilnya sama-sama deh. Kita sekolahnya di satu sekolah yang sama, kita gurunya di guru yang sama, bergurunya di guru yang sama, kita mainnya juga sama-sama. Dulu di sekolah juga lu nggak pinter-pinter banget. Terus juga waktu main juga lu nggak jago-jago banget. Terus udah gede gini, kita juga sama-sama kerja. Tapi kalau dibilang kerja keras, gue juga kerja keras. Kerja keras gue juga menurut gue lebih keras daripada lu. Tapi kenapa lu kaya banget sampai kayak gini, sampai terkenal di seluruh antero Babilonia?" Kadang suka gitu teman-temannya kalau protes ke dia gitu. Ya dia sih nggak nanggepin banget, cuma paling dikasih nasihat atau mau diajarin cara metodenya untuk menjadi kaya. Dan salah satu metode yang sangat jelas di sini itu yang simple, mudah, tapi kadang kita susah buat nerapinya, itu cuma menyisihkan 10% dari pendapatannya, atau dia ambil satu dari 1/10 bagian pendapatannya untuk ditabung, lalu dari tabungan yang mulai banyak itu nanti akan dia investasikan. Simple sih. Cuma ada pendapatan ditabung, lalu tabungannya dikumpulin jadi banyak, terus diinvestasiin. Udah begitu terus. Nah, yang 10% ini nanti udah dibiarin aja, diinvestasiin aja. Tinggal jalan, tinggal beranak itu uangnya. Terus dia juga terus kumpulin lagi 10% lagi, diambil dari pendapatannya terus diambil terus, ditabung lagi. Lalu ada kesempatan investasi, diinvestasikan lagi, terus dibiarkan biar beranak, itu investasinya ya begitu aja terus, simple. Ajaran-ajaran menabung yang biasanya diajarkan sama orang tua kita sejak kecil, cuma kadang yang nggak diajarin ya tentang investasinya. Orang tua kita tuh kadang bilang kita suruh nabung, nanti buat apa? Buat beli mainan. Menabung buat apa? Buat jalan-jalan. Menabung buat apa? Buat beli baju baru. Kadang orang tua kita nggak ngajarinya setelah ditabung ini uangnya harus dikemanakan, itu kadang orang tua kita nggak diajarin. Emang pelajarannya dari kecil tentang menabung, tapi tentang investasinya kita nggak diajarin. Itu yang membuat kita yang udah menabung dari kecil, duitnya nggak tahu kemana, karena kita nggak diajarin setelah duit itu terkumpul mau dikemanakan duit itu.
Itu yang diajarin, salah satu yang diajarin di buku ini. Menabung jangan cuma menabung duitnya kekumpul habis itu dipakai buat hal-hal yang habis itu habis. Tapi dipakai untuk hal-hal yang akan membuat kita semakin kaya. Dipakai untuk hal-hal yang akan mendatangkan keuntungan lagi di masa depan, bukan hal-hal yang akan dipakai langsung habis. Lalu pelajaran selanjutnya yang saya dapat dari buku ini, bahwa masing-masing dari kita tuh punya jiwa tersendiri, yaitu jiwa kaya dan jiwa miskin. Apa sih maksudnya jiwa kaya, jiwa miskin? Orang miskin yang punya jiwa kaya, lama-kelamaan dia akan menjadi kaya dengan seiring berjalannya waktu. Karena pada dasarnya dia memiliki jiwa kaya, ini maksud saya hartanya ya, orang miskin harta, tapi dia punya jiwa kaya, dia akan kaya dengan berjalannya waktu. Tapi orang kaya yang punya jiwa miskin, gak lama kelamaan nanti juga dia akan miskin karena pada dasarnya dia punya jiwa miskin. Ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti sering baca berita tentang seorang gembel atau gelandangan yang menang lotre lalu menjadi jutawan, tapi lama-kelamaan gak lama dia pasti jadi gelandangan lagi. Atau teman-teman juga pernah baca kisah-kisah pengusaha yang bolak-balik bangkrut. Contoh Donald Trump yang terhitung sudah beberapa kali bangkrut sampai meninggalkan utang yang banyak, tapi karena pada dasarnya dia memiliki jiwa kaya, nggak lama-kelamaan dia akan kaya lagi. Kebangkrutan dan kemiskinan yang dia alami hanya semata nasib buruk yang menimpa sesaat aja. Lalu kalau begitu, kalau emang setiap manusia punya jiwa kaya dan jiwa miskin, nggak adil dong. Gimana kalau orang yang udah terlahir memiliki jiwa kaya dan jiwa miskin? Teman-teman, jiwa kaya dan jiwa miskin itu tidak semata-mata Tuhan berikan dan tidak bisa dirubah. Tapi jiwa kaya dan jiwa miskin itu dilatih, diperoleh dan didapatkan. Dilatih dengan pelatihan-pelatihan seperti menabung yang sering diajarkan kepada kita sama orang tua kita. Dilatih juga tentang pelajaran investasi, itu yang kadang kurang kita dapatkan pelajarannya. Nah, kita udah tahu pelajaran ini, nanti kita sampaikan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita nanti. Juga dilatih dengan pelajaran tentang memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi keinginan. Juga pelajaran tentang menahan kesenangan yang singkat untuk kesenangan yang lebih lestari. Pelajaran-pelajaran itu yang membuat jiwa kita menjadi jiwa yang kaya, bukan jiwa yang miskin. Jiwa yang akan membuat kita menjadi pribadi yang bisa memiliki harta kekayaan yang melimpah di masa depan nanti. Setidaknya itu yang bisa saya ambil nih, pandangan pribadi saya dari buku Orang Terkaya di Babilonia. Jika teman-teman punya pandangan lain, silahkan kita berdiskusi bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.